Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah struktur data dan algoritma dalam pertemuan 14. Pertemuan ini kita akan membahas tentang searching atau dalam bahasa Indonesianya pencarian. Jadi kita akan melakukan pembahasan mulai dari reverse array. Jadi satu variabel untuk menyimpan satu buah nilai dengan tipe data tertentu. Itu adalah reverse array. Misalkan integer A1, A2, dan sampai A5. Itu misalkan data dalam reverse array. Deklarasi variabel itu di atas itu untuk menyimpan 5 data integer di mana masing-masing perlu diberi nama seperti yang tadi A1 sampai A5. Jika kita melihat 10 data, 100 data integer, bahkan data yang ingin kita proses tidak ketahui atau bersifat dinamis, bisa kita bilang banyak, kita tidak mungkin menggunakan variabel seperti di atas. Jadi mungkin terlalu panjang, jadi tidak mungkin seperti itu. Jadi dalam C dan pemrograman yang lain terdapat suatu fasilitas untuk menyimpan data yang tertipe data sama dengan suatu nama tertentu, yaitu array namanya. Jadi definisi array itu suatu tipe data terstruktur yang berupa sejumlah data sejenis. Seperti pada pembahasan kita array, ada harus bertipe data sejenis, bisa menyimpan banyak data yang jumlahnya bisa statis maupun dinamis dan diberi suatu nama tertentu. Jadi elemen-elemen array tersusun secara berderet dan sekuensial di dalam memori sehingga memiliki alamat yang bersebelahan atau berdampingan, bersamping-sampingan, yaitu berurutan data tersebut. Array dapat berupa array 1 dimensi atau 2 dimensi, bahkan n dimensi. Mungkin ini harus mengingat pada pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah pertemuan 7 atau pertemuan 6. Elemen-elemen array bertipe data sama, tapi bisa bernilai sama atau berbeda-beda. Nilainya yang berbeda-beda. Tapi elemen-elemen bertipe data, ingat tipe datanya harus sama. Of string, of integer, itu tipe data. Ilustrasinya bisa kita lihat seperti ini. Tipe datanya 8, 10, 6, minus 2 sampai 100 ada 8 data. Ini indeks, berarti mulai 0 dia tetap mulai dari 0, banyaknya data sampai 7 berarti ada 8 value. Alamatnya ini yang di bawah ini, ada beberapa sebagai contoh. Jadi pengaksesannya, elemen array dapat diakses oleh program menggunakan suatu indeks tertentu. Pengaksesan elemen array dapat dilakukan berurutan atau random berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Jadi dalam C tidak terdapat error handling terhadap batasan nilai indeks. Apakah indeks tersebut berada di dalam indeks array yang sudah didefinisikan atau belum. Hal ini berupa tanggung jawab programmer. Jadi programmer mengakses indeks yang salah, maka nilai yang dihasilkan akan berbeda atau rusak jika si programmer itu mengakses yang salah. Deklarasi satu dimensi tipe data ini bisa kita lihat format penulisannya tipe data, nama variabel array ukuran. Nama variabel array ukuran. Tipe data menyatakan jenis tipe data elemen atau larik. Larik yaitu integer, chart, float, string, dan masih banyak lagi. Itu harus diingat apa saja tipe data dalam pemrograman struktur data algoritma. Seperti yang kita bahas dalam pertemuan kedua, apa saja itu tipe data. Oke, nama variabel array menyatakan nama variabel yang dipakai. Nama variabel array. Jadi ukuran itu menunjukkan jumlah maksimal elemen. Ukuran ini menunjukkan jumlah seberapa banyak elemen atau data yang akan disimpan di dalam array ini.
Contoh in umur, cat huruf, in kondisi. Nah, ini 9, 10 berarti di sini ada 9 elemen. Di sini ada 10. Di sini ada 2 sama dengan 0 dan 1. Integer array dinamis itu seperti ini. Tidak ada dibuat sama dengan 1, 2, 3 berarti ada sampai 3. Nah, tapi dinamis. Nah, tanda ini disebut juga elemen yang K. Yang keberapa, misalkan kondisi 0 berarti array kondisi elemen yang ke 0. Oke, array yang sudah dipesan misalkan 10 tempat, tidak harus diisi semuanya, bisa saja hanya diisi 5 elemen saja, baik secara berurutan maupun tidak. Istilahnya di sini kita buat 10 bukan harus 10 elemen yang ada di dalam nanti yang mau kita isi, bisa kurang dari 10, bisa 1, bisa 2, bisa 5, bisa 7, bisa bahkan 9, tapi jangan lebih menjadi 11 karena batasan elemen ada di sini. Nah, jadi kita tidak dapat mendeklarasikan array dinamis tanpa inisialisasi. Harus kita buat inisialisasinya. Contoh-contoh lain, contoh 1 variabel array dan variabel biasa, contoh 2 mengikutkan. Nah, banyak lagi contoh-contoh yang mau ikuti. Operasi-operasi array, penambahan elemen array, menampilkan elemen array, pencarian elemen array, penghapusan, pengeditan. Nah, kalau pencarian, cari jika ditemukan, kita akan ketemu. Cari jika ditemukan kemudian dihapus. Nah, itu source code yang akan kita buat dalam contoh dalam pemrograman tentang array. Penambahan seperti ini, ada array counter sama dengan data. Penambahan elemen array. Yang menampilkan elemen array ada perintah lakukan looping terhadap semua elemen array yang ada berdasarkan indeks-nya. Print out. Nah, misalkan for in i sama dengan 0.2, i lebih kecil dari n, i plus plus. Nah, ini sampai berapa nanti? Count array sama dengan i. Tutup. Nah, itu. Nah, ini beberapa soal array, nanti bisa harus dipahami bagaimana cara membuatnya ini. Bahkan buat ini ke dalam sebagai latihan. Nanti saya buat di dalam Google Classroom, di forum kita sebagai tempat pengumpulan tugas ini. Ini saya buat sebagai latihan. Jadi searching pada suatu data seringkali dibutuhkan pembacaan kembali informasi seperti pencarian. Retrieval information dengan cara searching. Searching itu pencarian data dengan cara menelusuri data-data tersebut. Bayangkan data kita ada sampai 1000, bahkan sampai berjuta contoh. Bagaimana cara kita mencari suatu data untuk kita edit dari 1000 data? Apakah kita cari manual satu persatu atau bagaimana? Makanya ada dibuat searching, algoritma searching. Jadi tempat pencarian data dapat berupa array dalam bentuk memori. Bisa juga pada file, pada external storage. Ada sequential search. Itu suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Jadi tanpa ada pengurutan seperti bubble, seperti insert sort, tidak ada pengurutan, tapi langsung dicari satu persatu dari data pertama hingga data terakhir, atau bahkan sampai itu ditemukan data tersebut. Jika sudah ditemukan, maka pencarian akan stop, akan menampilkan hasil yang sudah ditemukan. Jadi kemungkinan terbaik adalah jika data yang dicari terletak di indeks array terdepan elemen array, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian sangat sebentar atau minimal atau sangat sedikit. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan mengecek satu persatu. Tapi jika sudah ketemu, maka proses search tidak akan dilanjutkan karena data yang dicari sudah ditemukan.
Kemungkinan terburuknya itu jika data yang dicari terletak di indeks array terakhir, sehingga waktu yang dibutuhkan sangat banyak atau sangat lama, karena dia mengecek satu persatu seperti yang tadi. Bahkan kita bilang data yang mau kita cari itu paling akhir, dari 1000 data, maka dia akan mengecek 1 sampai 1000, sehingga dibutuhkan waktu yang banyak atau sangat lama. Ini sequential search. Misalkan terdapat array seperti yang tadi, ada 8 data, 0, 10, 6, minus 2, 11, 7, 1, 100. Kemudian program meminta data yang akan dicari misalkan 6. Jadi dibuat jika ada data tersebut tampilkan pesan ada, jika tidak ada maka menampilkan pesan tidak ada. Jadi si algoritma atau program akan mengecek mulai dari sini 8, tidak, lanjut dia 10, tidak, 6, oh ketemu, menampilkan data ada pada baris pada wadah ini kedua nih. Jika ini tadi contoh 7 yang kita cari 6, ini kita maka akan menampilkan tidak ada. Sudah dicari semua tidak ada data tersebut, maka menampilkan data tidak ada. Detailnya bisa ini dicoba di dalam bahasa C++ bisa. Ini dicoba apa nanti tampilan dari sini. Oke ya. Jadi program tersebut tadi akan menampilkan seperti ini. Ini penjelasannya dari program. Kita lihat bahwa dilakukan perulangan untuk mengakses semua elemen array data satu persatu berdasarkan indeksnya. Jadi 1, 2, 3 akan diperiksa atau dicari sampai udah ketemu yang data 6 ini. Jadi flag pertama kali inisiasi dengan nilai 0. Itu wadah tadi 0, 1 sampai 7 itu akan dimulai dari 0. Jadi semua elemen array data akan dibandingkan satu persatu dengan data yang dicari dan diinputkan oleh user. Mana yang mau kita cari akan dibandingkan. Contoh 8 tadi bandingkan dengan yang tidak sama. Berarti lompat lagi ke data setelahnya. Oke. Jadi ada pertanyaan, bagaimana jika data yang dicari ditemukan dan dinyatakan letak di indeks keberapa? Jadi masalahnya programnya apakah cara di atas efisien jika datanya ada contoh 10.000. Jadi data itu kurang efisien. Jadi solusinya untuk meningkatkan efisiensi harusnya jika data yang dicari sudah ditemukan maka perulangan harus dihentikan. Ini gunakan break. Question bagaimana cara menghitung. Ini gunakan variabel counter yang nilainya akan selalu bertambah jika ada data yang ditemukan. Oke, sequence success. Ini perhatikan ada data ini 3, 12, 9, minus 4, 21, 6. Jadi ada 6 buah data di dalam 7 wadah kita bilang 0, 1 ini ada 7 wadah, tapi datanya ada 6. Jadi ya yang belum berisi data disebut dengan sentinel. Nah ini null sequencers with sentinel. Ini dia sentinel. Kosong. Tidak ada data. Array pada indeks ke-6 berguna untuk menjaga agar indeks data berada pada indeks 0 sampai dengan 5 saja. Oke, sama seperti tadi pencarian. Jadi programnya seperti ini. Masukkan data yang dicari 1 ada tampilannya. Masukkan data 101 data tidak ada. Dari sini. 1 ada, 101 tidak ada. Itu nih. Nah, dicoba nanti semua ini. Jadi ada lagi sequential tadi, ada binary search.
Data yang ada harus diurutkan terlebih dahulu berdasarkan suatu urutan tertentu yang dijadikan kunci pencarian. Nah, jadi teknik ini teknik pencarian data dengan cara membagi data menjadi dua. Jadi setiap data tadi contoh ada 8 data itu akan dibagi dua, 4 per 4. 4 dan 4 berarti sama dengan 8. Itu dibagi dua, baru dibandingkan yang awal dan akhirnya. Contoh yang kita cari 6, data akhir dari kolom pertama itu ada 7. 7 nilainya berarti dia mau dicari hanya di kolom pertama. Nah, di bagian pertama saya bilang. Jadi data diambil dari posisi 1 sampai dengan posisi N, posisi akhir. Kemudian cari posisi data tengah dengan rumus posisi awal plus posisi akhir. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang di tengah apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar. Nah, jika lebih besar, proses pencarian dicari dengan posisi awal adalah posisi tengah plus 1. Jika lebih kecil, maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir adalah posisi tengah min 1. Jika data langsung sama atau ketemu, berarti pesannya ada atau ketemu. Ilustrasinya seperti ini. Nah, kita akan mencari data 17 di data-data ini. Nah, ini contoh programnya. Ada lagi interpolation search. Nah, ini dilakukan dengan teknik pada data yang sudah terurut berdasarkan kunci tertentu. Jadi teknik search ini dilakukan dengan perkiraan letak data. Contoh ilustrasi, jika kita hendak mencari suatu nama di dalam buku telepon contoh, misalnya yang berawalan dengan huruf T, maka kita mencari dari awalan buku. Tapi kita langsung membukanya pada 2 atau 3 atau 4 dari tebal buku, karena kita akan mencari huruf T. Huruf T itu mungkin sudah kita bilang hampir akhir dalam abjad, maka kita akan langsung mencari 2/3 itu, membuka 2/3 karena kita tidak mencari dari awal lagi, karena tahu kita itu mulai dari A. Rumusnya seperti ini. Ini misalkan data ini kode, ini judul buku, pengarang ini sampai itu. Nah, pencarian 088. Nah, low 0 high 7. Nah, ini program contohnya. Nanti coba dipraktekkan di laptop masing-masing apa hasilnya setiap program yang sudah saya tampilkan. Nah, ini. Jadi ada tugas cari tahu tentang teks pakai matching dan search engine. Jadi nanti kumpulkan, nanti saya buat di dalam Google Classroom tugas ini. Ada batas pengumpulan. Oke, sekian dari saya. Semoga dipahami dan semoga diskusi kita hangat dalam forum. Kita saling berbagi ilmu pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih.